say la boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Like a boom boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Sweet Channel, Join with Aulia Channel. Melanjutkan video kedua tentang ziarah ke makam wali. Kita akan mengulas tentang apa-apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam tersebut di makam para wali. Bagi kalangan mayoritas umat Islam Indonesia, berziarah ke makam para wali merupakan tradisi yang digemari. Mereka rela meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, dan menempuh perjalanan yang jauh guna memanjatkan doa dan berharap berkah dari para wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karenanya, tidak mengherankan jika makam-makam itu selalu penuh dengan peziarah. Mereka datang dan pergi silih berganti. Sebagai informasi saja, jumlah pengunjung makam Gus Dur di hari-hari biasa, Senin sampai Kamis, ada sekitar 3.000 per hari. Sedangkan di hari Jumat sampai Minggu bisa sampai 10.000 orang per hari. Ini merupakan bukti bahwa ziarah ke makam orang yang dianggap wali merupakan hal yang sangat diminati, tradisi yang sangat diminati. Akan tetapi, ada sebagian orang yang tidak mengikuti tradisi ini, bahkan cenderung menyalahkannya. Mereka berasumsi bahwa ziarah merupakan perbuatan haram karena mengandung kemusyrikan dan kesyirikan. Mereka menganggap ziarah wali berarti meminta kepada yang sudah mati agar diberi keberkahan hidup dan dijauhkan dari segala musibah. Meskipun mereka beralasan memintanya kepada Allah, tetapi melalui wasilah dari arwah para wali tersebut yang mereka yakini bisa menyampaikannya kepada Allah. Padahal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan syirik. Lalu, bagaimana pendapat para ulama tentang hukum ziarah wali? Para ulama berbeda pendapat terkait hukum permasalahan ini. Pertama, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan ziarah wali hukumnya sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, Syekh Khatib Asy-Syarbini, menyebutkan disunahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepatutnya makam-makam para nabi dan orang-orang yang saleh disamakan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fazi Abi Su'ja halaman 423. Senada dengan Asy-Syarbini, Syekh Zakaria Al-Ansori menuturkan, kecuali makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dimakruhkan bagi perempuan menziarahinya, bahkan disunahkan. Dan sebaiknya, bagaimana diutarakan oleh Ibnu Rifah dan Al-Qawmali, makam-makam para nabi dan para wali disamakan dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, Asnal Madhab fi Syahri Raudit Thalib, Juz 1 halaman 331. Sedangkan seorang ulama bermazhab Hambali, Syekh Ar-Rahyabani, menjelaskan, kecuali ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, maka disunahkan menziarahi keduanya bagi laki-laki dan perempuan. Begitu pula disunahkan bagi laki-laki dan perempuan menziarahi makam nabi lain,
Mustafa bin Sa'ad Ar-Rahyabani dalam kitab Ma'talibu Ulin Nuha fi Syahri Huyatil Muntaha juz 1 halaman 932. Senada dengan Ar-Rahyabani, Syekh Al-Bahuti menjelaskan, dan ziarah kubur dimakruhkan bagi perempuan kecuali makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka menziarahinya disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Mansur Al-Bahuti, Kasyaful Qina'an Matnil Iqna juz 4 halaman 437. Kedua, ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki menegaskan hukum ziarah wali adalah mubah. Imam Badruddin Al-Aini dari mazhab Hanafi memberikan contoh ibadah-ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, seperti berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, menziarahi makam-makam para nabi, syuhada, para wali dan orang-orang saleh. Muhammad bin Ahmad Al-Aini Al-Binayah fi Syahril Hidayah juz 4 halaman 422. Sedangkan Syekh Ibnu Abidin menyebutkan, memohon berkah dengan menziarahi makam orang-orang saleh hukumnya tidak apa-apa jika para peziarah perempuan tersebut sudah tua, tidak apa-apa baginya. Muhammad Amin Ibnu Abidin Radul Muhtar Alat Tuhril Muhtar juz 3 halaman 151. Tidak jauh dari kedua ulama mazhab Hanafi di atas, salah satu ulama mazhab Maliki, Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki menerangkan, sesungguhnya menziarahi makam orang-orang saleh dianjurkan guna memperoleh keberkahan dan pelajaran, sebab berkah orang-orang saleh senantiasa masih mengalir setelah mereka wafat, sebagaimana ketika mereka masih hidup. Dalam kitab Ibnul Hajj Al-Maliki Al-Madkhal juz 1 halaman 255. Syekh Al-Qairwani juga menuliskan, dan makam-makam syuhada perang Uhud dikunjungi, lalu diucapkan salam atas mereka, dan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi, lalu diucapkan salam atasnya dan kedua sahabat yang menyertainya. Abu Zaid Al-Qairwani dalam kitab An-Nawadir wa Az-Ziyadat juz 1 halaman 656. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum berziarah ke makam para wali, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menghukuminya sunnah, sedangkan ulama mazhab Hanafi dan Maliki menghukuminya mubah. Artinya, para ulama tersebut sepakat akan kebolehan ziarah wali, baik dengan status sunnah maupun mubah. Adapun pengkhusus kata perempuan dalam redaksi ucapan-ucapan di atas mengandung makna bahwa perempuan saja disunahkan atau dibolehkan menziarahi makam wali-wali, apalagi laki-laki. Semoga video ini mampu memberikan pencerahan baik bagi umat Islam yang meyakini kebolehan ziarah wali maupun bagi yang tidak meyakininya. Bagi mereka yang melakukan ziarah wali, semoga tulisan ini semakin memantapkan hatinya. Semoga video ini akan memantapkan juga hatinya akan syariat amaliyah tersebut. Sedangkan bagi yang tidak melakukannya, semoga dengan karya video ini mereka bisa berlapang dada atas apa yang menjadi tradisi saudaranya. Wallahu alam bisawab. Silahkan mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe dan beri komentar. Klik tanda lonceng untuk channel Sweet Aulia dalam berkarya bersama. Tonton videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.